Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya akan memberikan tambahan soal mengenai kalorimeter, gitu ya. Jadi lanjutan dari video yang lalu, ya. Semoga dengan adanya video pembelajaran hari ini, ya, di termokimia tentang kalorimeter, ya, bisa menambah referensi soal bagi kalian siswa-siswi kelas 11 gitu ya, sehingga banyak referensi soal yang bisa kalian terima, sehingga nanti jikalau mungkin ulangan gitu ya, atau mungkin tes apa gitu ya, mengikuti tes atau lomba ya dan sejenisnya ya, sehingga kalian bisa menguasai materi ini jauh lebih baik gitu ya. Jadi mungkin masih ada yang bingung atau ada kesulitan ya, maka silahkan dipelajari kembali gitu ya. Baik, silahkan disimak soal-soal beserta pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Baik, soal yang pertama, zat X dengan massa tertentu dibakar dalam kalorimeter bom menghasilkan energi sebesar 5,8 kilojoule dan menaikkan suhu air sebesar 2 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,2 ya dengan satuan joule per gram derajat Celcius dan kapasitas kalorimeter bom adalah 0,8 kilojoule per derajat Celcius, ya, yang ditanyakan adalah massa airnya berapa. Oke, nah kalau ada tipe soal seperti ini, kita bisa tulis terlebih dahulu yang diketahui, gitu ya. Nah, yang pertama yaitu yang dihasilkan ini 5,8 kilojoule itu adalah Q reaksi, gitu ya. 5,8 kilojoule kita ubah ke joule jadinya 5.800. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, kok ada tanda negatifnya? Ya, nanti di rumusnya saya jelaskan kenapa ini saya beri tanda negatif, gitu ya. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian delta T-nya 2 derajat Celcius. Kemudian C kecil ya, karena kalor jenis 4,2 ya, satuannya mengikuti. Kemudian C yang besar kalorimeter bom. Nah, ini adalah 0,8 kilojoule, kita ubah ke joule, jadinya 800. Masih ingat ya, tinggal dikalikan 1000. Oke, kemudian nah yang ditanyakan adalah massa dari airnya. Oke, nah ini karena menggunakan kalorimeter, ya, menggunakan kalorimeter bom, ya, maka pakai rumus yang ini. Nah, masih ingat ya bahwa ada Q reaksi ditambah Q miliknya air, ya, kalau memang yang dipakai air, kalau yang dipakai larutan maka ditulis larutan, paham ya? Kemudian ditambah Q dari kalorimeter, ya. Tiga-tiganya ini kalau dijumlah hasilnya 0. Gitu ya. Sehingga karena ini mau mencari air, maka kita tulis Q reaksinya saja. Jadi air dan miliknya kalorimeter, ya, maksud saya Q miliknya air dan Q miliknya kalorimeter kita pindah ke ruas kanan. Baik. Nah, kalau sudah, nah maka jadinya seperti ini. Q reaksi sama dengan min. Itu ya. Q-nya air ditambah Q dari kalorimeter. Nah, untuk menghilangkan minusnya ini, nih ya, nah makanya pada Q reaksi ini saya tambahkan minus. Itu ya. Tujuannya apa? Biar minus yang di sini dengan yang di sini, gitu ya. Minus yang ada di Q reaksi dengan minus yang ada di rumus nanti bisa saling dicoret. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita hitung ininya dulu. Kita hitung Q miliknya air dan Q miliknya kalorimeter. Itu ya. Nah, Q dari air tentu saja rumusnya M miliknya air dikalikan C dikalikan delta T. Gitu ya. Nah, kalau sudah M miliknya air kan tidak ada di sini ditanya massa. Gitu ya. Maka biarkan dalam bentuk M. C-nya adalah 4,2 kita ganti.
delta T-nya adalah 2. Gitu ya. Nah, tinggal dikalikan biasa, ketemu 8,4 M. Jadi yang dicari adalah variabel M kecilnya. Oke. Kemudian Q. Nah, yang kedua kita cari Q kalorimeter. Ya, saya singkat kal saja, maksudnya kalorimeter ya. Karena dikhawatirkan di sini tidak cukup. Oke. Dirumuskannya adalah C yang besar dikalikan delta T. Gitu ya. Ingat kalorimeter itu miliknya sendiri, jadi tidak ada masanya. Ya, dia menggunakan rumus yang kapasitas kalorimeter, ya, yaitu C besar dikalikan delta T-nya. Sehingga 800 dari sini. Nah, jadi yang diambil yang satuannya Joule ya. 800 kali 2. Maka jadinya 1600. Oke, kalau sudah kita kembali ke rumus yang ini. Nah, Q reaksi ya. Maka langsung saya isikan min 5.800 dari sini ya. Ini minus mengikuti Q airnya saya masukkan 8,4 M ditambah 1.600. Oke, nah ini minusnya bisa saya hilangkan. Makanya jadi 5.800 sama dengan 8,4 M ditambah 1.600. Gitu ya. Nah, dengan demikian ya, ini tinggal kita pindah sudah bisa ya. 8,4 M sama dengan 4.200. Tentu M-nya adalah 500 gram. Itu ya, karena yang ditanya miliknya air, maka otomatis 500 gram air. Oke, baik, bisa difahami ya. Jadi kalau ada tipe soal seperti ini, maka cara mengerjakannya sesuai yang saya jelaskan pada pembahasan. Oke, baik. Soal berikutnya. Dalam kalorimeter yang telah dikalibrasi dan terbuka, direaksikan 50 gram alkohol dan 3 gram logam natrium. Jika suhu awal campuran 30 derajat Celcius dan setelah reaksi suhunya menjadi 75 derajat Celcius, gitu ya. Jika kalori jenis larutannya 3,65 dan kapasitas kalorimeternya 150, kemudian suhu kalorimeter naik 10 derajat C. Ya, jadi ini kenaikan suhu milik kalorimeter. Sedangkan yang dari 30 ke 75 ini miliknya larutan. Awas. Berarti nanti delta T-nya ada 2. Gitu ya, awas. Baik, yang ditanyakan adalah delta H. Oke. Mungkin sebagian ada yang tanya, Pak, kenapa 30 derajatnya dan 75 diwarnai merah? Ya, baik. Kalau kita lihat di sini bisa dilihat perubahannya adalah dari 30 menjadi 75. Ya, maka reaksinya adalah exo karena suhunya naik. Itu ya. Nah, berarti diingat-ingat kalau exo berarti nanti delta H-nya adalah minus. Oke. Ya, jadi itu saja. Jadi ini saya bantu diingat-ingat 30 jadi 75. Maka reaksinya exo. Ingat-ingat ya. Kalau exo berarti delta H-nya min. Ya. Baik, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, yaitu M miliknya alkohol, ya, maksudnya massa alkohol 50 gram, kemudian massa natriumnya 3 gram, gitu ya. Nah, delta T campuran. Nah, campuran itu yang alkohol dengan natrium, gitu ya. Maka selisihnya adalah 45. Ya, saya langsung bisa ya dari sini ya. Oke. Kemudian C kecilnya 3,65 dari sini. Kemudian C besarnya 150. Nah, ini yang miliknya kalorimeter tadi, 10 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah delta H-nya. Oke. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama pakai rumus yang seperti tadi, yaitu Q reaksi ditambah Q larutan. Ya, Pak, kenapa pakainya larutan? Karena di soalnya alkohol ditambah dengan natrium. Gitu ya, karena di soalnya alkohol ditambah natrium. Oke, nah seperti biasanya ya, nah kita cari Q reaksinya, berarti yang larutan dan kalorimeter
kita buang ke sebelah kanan. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Sudah paham ya? Seperti soal yang sebelumnya. Oke, jadi Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q miliknya kalorimeter. Ya, kalau sudah, nah maka yang miliknya larutan pakai rumus yang M kali C kali delta T. Yang kalorimeter juga C kali delta T. Cuma ya, yang miliknya kalorimeter awas jangan tertukar ya. Nah, delta T-nya di sini dia pakai yang 10. Paham ya? Kalau yang larutan itu maksudnya pakai yang delta T campuran. Ya, berarti ini pakai 45, yang ini pakai 10. Oke? Tinggal kita masukkan. Nah, mohon maaf, M-nya, nah M yang ada di sini itu 50 ditambah 3. Gitu ya. Jadi 50 miliknya alkohol ditambah 3 miliknya natrium. Oke, sehingga saya langsung di sini. Nah, M-nya adalah 53 dari sini. Ya, 50 miliknya alkohol, yang 3 miliknya natrium. Jadinya 53. Oke, C-nya seperti yang ada di soal, yaitu 3,65. Kemudian delta T-nya 45. Plus C yang besarnya 150. Kemudian delta T yang ini adalah 10. Gitu ya. Karena di soal ini kalorimeter suhunya ternyata naiknya cuma 10. Ya. Nah, sedangkan di soal sebelumnya tidak ada keterangan suhu kalorimeter naik. Gitu ya. Kalau tidak ada keterangan suhu kalorimeternya naik, ya, maka delta T-nya dianggap seperti miliknya larutan. Gitu ya. Tapi kalau dia ada sendiri, ya maka mengikuti. Gitu ya. Nah, kebanyakan siswa bingung mengerjakan yang ini. Gitu ya. Dia bingung 10 ini dipakainya di mana. Oke. Baik, kita lanjutkan ke perhitungannya. Oke, jadi yang ini 53 kali 3,65 kali 45, ketemu hasilnya ini 8705,25. Gitu ya. Nah, yang 150 kali 10 jadinya 1500. Kita jumlah seperti biasa, ketemunya min 10.205,25 Joule. Kita ubah ke kilo. Nah, maka jadinya 10,20525 kilojoule. Oke. Nah, tapi deltanya dia juga tetap ya, tetap min. Kenapa? Nah, karena pada reaksi ini, mohon maaf, pada penentuan Q reaksi, ingat tanda negatif di sini hanya menyesuaikan dengan rumus. Gitu ya. Yang kita ambil adalah angka positifnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi, mohon ketika menggunakan rumus ini, ya jangan bingung, ya bahwa nilainya sebenarnya positif. Ya, dia dinegatifkan gara-gara apa? Supaya ketiganya ini kalau dijumlah hasilnya 0. Gitu ya. Dan rata-rata soal pada kalorimeter itu pasti exo. Rata-rata pasti exo. Kenapa? Karena suhunya pasti naik. Ya, jarang ada soal yang tipenya endo atau suhunya turun. Oke, jadi delta H reaksinya adalah sama dengan I-nya, ya, cuma ada negatifnya, yaitu 10,20525 satuannya kilojoule. Oke, bisa difahami ya. Baik, soal berikutnya. Nah, soal ini sebanyak 100 ml larutan HCl 1 molaritas bersuhu 25 derajat Celcius dicampur dengan 150 ml NaOH 1M. Juga bersuhu 25 derajat Celcius. Oke, karena suhunya sama, nggak ada masalah. Ya, pernah saya jelaskan, kalau suhu ini beda, suhu miliknya HCl, beda dengan suhunya NaOH, maka dicari rata-ratanya dulu. Gitu ya. Kemudian suhu yang naik, ya naik sampai berapa, nah itu baru dikurangi dengan rata-ratanya tadi.
Baik, saya lanjutkan dulu. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter gelas plastik. Suhu campuran naik sampai 30. Kemudian jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenisnya air, yaitu 4,2, kemudian kapasitasnya 12, ya, kapasitas kalorimeternya 12, massa jenis larutan 1 gram per mililiter, maka perubahan entalpi dari reaksi ini. Oke, maksudnya adalah campurannya. Baik, kita tulis terlebih dahulu. Baik, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, gitu ya. Oke, yaitu HCl 100-nya dari 100 mili kali 1 M. Lalu dibagi 1000. Gitu ya, sehingga ketemunya 0,1 mol. Kemudian NaOH-nya juga sama, 150 mili kali 1 M dibagi 1000. Gitu ya, ketemunya 0,15. Kemudian delta T-nya yaitu 30 dikurangi 25. Ya, yaitu 5 derajat Celcius. Kemudian C kecilnya 4,2. Ya, kemudian C besarnya 12 Joule per derajat Celcius. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah delta H-nya dengan satuan kilojoule per mol. Gitu ya. Jadi kalau ada ditanya pada reaksi ini gitu ya, maka biasanya satuannya yang dipakai adalah kilojoule per mol. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, saya tuliskan di sini karena massa jenis larutannya adalah 1 ya, gram per mililiter, maka nah masanya HCl adalah 100 gram karena 100 mili, miliknya NaOH 150 gram. Oke, nanti kalau massa jenisnya dia beda, misalnya 0,9 ya, maka massa jenisnya HCl adalah 0,9 kali 100. Itu ya. Begitu juga 0,9 kali 150. Oke. Nah, kalau sudah baru masuk ke rumus ini. Jadi ini untuk pengingat ya, makanya saya blok warna biru muda. Oke. Nah, Ki dirumuskannya adalah Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Kenapa? Karena pada soal ada kapasitas kalorimeter. Ya, ada kapasitas panas kalorimeter. Ya, atau kalau di sini makanya ada C besar. Oke. Nah, maka kita langsung yang miliknya larutan otomatis M kali C kali delta T. Yang kalorimeter otomatis C besar kali delta T. Gitu ya. Nah, kalau tipe soal seperti ini biasanya sebenarnya rumusnya mirip seperti yang sebelumnya tadi. Ya, ada minusnya. Ya, cuma yang sering dipakai tanda minusnya nggak dipakai. Gitu ya. Kalau untuk tipe-tipe soal seperti ini, ya, Q-nya langsung Q larutan ditambah Q kalorimeter. Gitu ya. Kemudian seringnya, sekali lagi, yang sering terjadi adalah reaksi ekso. Kenapa? Karena ada kalimat di sini, perhatikan suhu campuran naik. Ya, kalau suhu campuran naik berarti reaksinya pasti ekso. Oke. Saya lanjutkan, tinggal kita masukkan. Ingat M-nya, ya, M-nya adalah massa larutan berarti 100 ditambah 150. Jadinya 250. Gitu ya. Maka ini 250, C-nya 4,2. Bisa dilihat dari sini, delta T-nya 5. Kemudian C-nya 12 kali 5. Gitu ya. Nah, tinggal dihitung biasa. Yang ini 5250 bisa ya. Yang ini 60. Sehingga ketika dihitung ketemunya 5310 Joule. Atau ya. Nah, kita ubah ke kilo jadinya 5,31 ya. Ini delta H. Ingat ada minusnya. Karena di sini plus.
Paham ya? Nah, dibaginya 0,1 mol. Ya, jadi angka ini itu miliknya mol terkecil. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini molnya ada dua. Ada 0,1, ada 0,15. Gitu ya. Nah, maka mol yang dipakai adalah mol yang terkecil. Jadi dari nilai ini ya 5,31 dibagi 0,1. Oke, sehingga ketemunya adalah minus 53,1 kilojoule per mol. Oke, bisa difahami ya. Oke, baik. Inilah video pembelajaran yang bisa saya bagikan, yang bisa saya share pada hari ini. Semoga bisa membantu siswa-siswi kelas 11 ya dalam memahami materi termokimia, terutama untuk subbab soal-soal tentang kalorimeter. Gitu ya. Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.